Kita masuk ke contoh ya teman-teman. Example yang pertama, dalam bahasa Indonesianya, kamu membeli sebuah mobil. Bahasa Inggrisnya, you buy a car. You buy a car. You buy a car. You buy a car. Jadi kamu membeli sebuah mobil. Cara peletakan daripada atau cara pembuatan daripada pertanyaan ini atau kalimat tanya ini atau bahasa Inggrisnya interrogative pronoun ini. Oke, perhatikan. Yang pertama, saya kasih nomor ya teman-teman. You ini adalah pronoun teman-teman. Ini adalah pronoun yang akan diganti menjadi sebuah pertanyaan nanti ya. Oke. Perhatikan dulu, you ini posisinya dalam pronoun. You maksudnya you ini posisinya dalam pronoun atau dalam personal pronoun ini sebagai subjek teman-teman. You ini adalah subjek orang. Jadi kamu itu pasti bilangnya ke orang ya teman-teman. Jadi you ini pasti ini kata ganti orang. You. Jadi perhatikan, untuk subjek orang, interrogatif pronounnya yang harus digunakan adalah who. Jadi you ini diganti dengan who teman-teman. Jadi gampang sekali ya teman-teman. Tinggal kalian ingat fungsinya who itu untuk apa, yaitu untuk subjek orang. Maka kalau kita ketemu dengan subjek orang mau buat pertanyaan, subjek mau ditanyakan atau pelaku yang mau ditanyakan, maka kita menggunakan who teman-teman. Artinya siapa. Jadi kalau dibuat pertanyaan nomor 1, who buy a car? Who buy a car? Who buy a car? Who buy a car? Artinya, ini saya sengaja nggak tulis artinya karena di atas sudah ada teman-teman ya. Karena tinggal kita lihat who artinya siapa ya. Jadi who buy a car? Siapa yang membeli sebuah mobil? Jawabannya pasti you teman-teman. Karena yang ditanyakan nomor 1 ini adalah orangnya atau pelakunya atau subjek orang di sini. Jadi who untuk subjek orang. Ingat ya teman-teman. Jadi ini berarti who buy a car, siapa yang membeli sebuah mobil. Maka jawabannya pasti you, kamu. Karena kamu yang ditanyakan ya teman-teman. Jadi kalau sudah ditanyakan gak usah ditulis lagi di kalimat di sini teman-teman. Oke. Jadi who buy a car. Jadi siapa yang membeli sebuah mobil. Oke, contoh berikutnya teman-teman. Nomor 2. Ini menanyakan buy. Buy itu verb ya teman-teman. Oke, buy ini adalah verb atau aktivitas atau kata kerja. Buy, membeli. Perhatikan. Kalau menanyakan verb atau aktivitas atau kata kerja, kita menggunakan what teman-teman. Perhatikan ke belakang. What ini berfungsi untuk sebagian fungsi daripada what itu adalah menanyakan verb atau kata kerja teman-teman. Oke, cara membuat pertanyaannya seperti apa? Perhatikan. What, by ini diganti dengan what teman-teman. Karena ini adalah interrogative pronoun, kata ganti pertanyaan teman-teman. Artinya kata ganti pertanyaan. Jadi what ini menggantikan ini ya, menjadi sebuah pertanyaan. Karena by yang ditanyakan ini adalah verb, maka kita menggunakan what teman-teman. Jadi what do you do? What do you do? What do you do? Oke, what do you do? Jadi apa yang kamu lakukan? Ini kok nggak ditulis akarnya? Umpamanya ada pertanyaan, oke perhatikan. Ini ada aturan ya teman-teman. Di sini juga ada do,
beda dengan yang di atas. Ini aturannya seperti ini teman-teman, ini catatan ya, perhatikan. Kalau menanyakan ke belakang dari subjek, nih ini subjek teman-teman. Yang ditanyakan nomor 2 ini adalah ke belakang dari subjek sudah teman-teman. Jadi kalau menanyakan ke belakang dari subjek, maka setelah interrogative pronoun atau setelah kata tanya harus mendatangkan do atau does teman-teman. Oke. Harus mendatangkan do atau does atau auxiliary teman-teman. Kapan harus mendatangkan do atau does? Kalau menanyakan ke belakang dari subjek ya teman-teman. Maka di sini menjadi what do you do? Oke. Do yang terakhir untuk apa teman-teman? Oke, perhatikan ini juga aturannya kalau menanyakan verb atau kata kerja, maka verbnya itu diganti dengan do di sini teman-teman. Ke belakang itu titik nggak usah ditulis lagi teman-teman, biar tidak merusak arti gitu ya teman. Oke, jadi seperti itu. Maka menjadi what do you do? Apa yang kamu lakukan? Jawabannya pasti yang ditanyakan teman-teman. Jawabannya adalah membeli. Jawabannya membeli. Oke. Kita masuk ke nomor 3 ya teman-teman. Oke, nomor 3 menanyakan car. Menanyakan a car-nya ya teman-teman. Menanyakan benda. Ini adalah menjadi objek. You subject by verb atau aktivitas, car ini adalah objek atau sesuatu yang dibeli. Perhatikan nomor 3 menanyakan objek benda teman-teman. Ini selain orang, masuk ke selain orang teman-teman. Perhatikan what ini berfungsi untuk menanyakan subjek atau objek selain orang. Kebetulan di sini objek selain orang teman-teman ya. Maka di sini juga pakai what pertanyaannya. Menjadi what do you buy? Oke, seperti ini. Nyampe di sini teman-teman yang ditulis. Jadi akarnya nggak usah ditulis karena kenapa? Sudah ditanyakan. Kalau sudah ditanyakan nggak perlu lagi ditulis teman-teman. Karena akan menjadi sebuah jawaban nanti. Oke, sekali lagi. What do you buy? Oke, perhatikan. Ini sudah ke belakang dari subjek juga yang ditanyakannya. Maka setelah pertanyaan harus ada auxiliary do atau does. Oke, sebelum subjek maksudnya teman-teman. Menjadi what do you buy? Oke, you-nya juga masuk. Kenapa? Karena sudah tidak lagi ditanyakan teman-teman. Menjadi what do you buy? Apa yang kamu beli? Jawabannya sebuah mobil. Kalau kalian mau menjawab dengan bahasa Inggris, I buy a car. Saya membeli sebuah mobil gitu ya. I buy a car. Saya membeli sebuah mobil. Oke. Kita masuk ke contoh berikutnya ya teman-teman. Dalam bahasa Indonesia dulu, dia membantu Andi. Oke. Bahasa Inggrisnya she helps Andi. She helped Andi. Dia membantu Andi. Oke, kita buat menjadi interrogative pronoun teman-teman, menjadi sebuah pertanyaan. Nomor 1 menanyakan she. Ini personal pronoun ya teman. Ini subjek pronoun. Dia perempuan. Ini artinya teman-teman. She itu dia perempuan. Ini menanyakan subjek orang ya teman-teman. Perhatikan. Untuk menanyakan subjek orang kita pakai who. Maka di sini pakai who teman-teman. Menjadi who helped Andi. Jadi gampang sekali ya untuk menanyakan subjek itu gampang sekali. Tinggal she-nya diganti dengan who. Ke belakang langsung ditulis sudah menjadi pertanyaan teman-teman. Maka menjadi who helps Andi. Siapa yang membantu Andi? Jawabannya pasti she teman-teman. Karena she yang ditanyakan. Oke, berikutnya menanyakan verb ya teman-teman. Perhatikan. Help. Ini membantu. Ini pekerjaan. Perhatikan kata kerja ya teman-teman atau verb. Kalau menanyakan kata kerja,
kita pakai what teman-teman. Oke. Perhatikan nomor 2. Nomor 2 ya teman. What does she do? Oke. What does she do? Jadi cara membuatnya teman-teman, perhatikan cara membuatnya. Help ini diganti dengan sebuah pertanyaan seperti ini. What? Kemudian karena ini menanyakan ke belakang dari subjek, maka setelah what itu mendatangkan do atau does. Kebetulan di sini does teman-teman karena di sini she subjeknya teman. Ini ketiga tunggal. Oke. Kalau he, she, it itu pakai does ya teman kalau buat pertanyaan. Cuma ini ke belakang dari subjek. Maka menjadi what does she do? Kok she-nya ada lagi, Mister? Umpamanya kalian mau bertanya, kok she-nya ada? Memang harus diletakkan kalau sudah enggak lagi ditanyakan. Seperti itu teman-teman. Ini kita menanyakan help, maka setelah dash, she-nya kita taruh lagi menjadi what does she do? Oke. Do ini fungsinya apa? Untuk menggantikan kata kerjanya. Oke. Ini aturan ya teman-teman. Maka menjadi what does she do? Apa yang dia perempuan lakukan? Jawabannya adalah membantu. Oke, yang terakhir teman-teman, perhatikan. Ini yang terakhir menanyakan Andi. Ini adalah sebagai objek orang teman-teman. Perhatikan, she helped Andi. Subjek, kata kerja atau aktivitas ini adalah objek orang, Andi. Jadi dia membantu Andi. Oke, kalau objek orang, pertanyaannya pakai apa? Perhatikan. Untuk objek orang, pertanyaan atau interrogatif pronoun yang betul itu pakai whom. Jadi Andi ini diganti dengan whom teman-teman. Perhatikan cara buatnya. Menjadi whom does she help? Oke, perhatikan ini diganti whom ya teman, diganti dengan interrogatif pronoun. Whom does she help? Jadi yang ditulis nyampe di sini teman-teman. Ini cukup karena sudah ditanyakan. Kalau ditanyakan nggak perlu lagi ditulis lagi biar tidak merusak arti. Maka menjadi whom does she help? Siapa yang dia perempuan bantu? Jawabannya pasti Andi teman-teman. Jadi whom does she help? Whom does she help? Siapa yang dia perempuan bantu? Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya. Ini dengan 3 interrogatif pronoun saja sudah lumayan penjelasannya ya teman-teman. Cara membuat pertanyaan dalam sebuah kalimat. Jadi seperti itu. Kita bertemu lagi di part 8. Kita akan bertemu di bagian 8 ya nanti teman-teman, bagian ke-8. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini sangat bermanfaat sekali buat kalian semuanya. Ini bukan hanya untuk siswa ataupun guru ya. Karena guru juga bisa mengikuti ini teman-teman, guru yang masih ataupun tutor yang masih sedikit banyak ini ya, banyak kekurangan. Kita sharing-sharing ya di sini teman-teman. Oke. See you next time. Let's close our program today by reciting alhamdulillahirabbil alamin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.